Keberkahan itu akan masuk dalam keluarga kalian. Wa yumdidkum bi amwalin. Maka materi akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan hidup dunia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa banina, dan keturunan pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah akan buka pintu rizki kepada kita, plus juga keturunan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kalau ada keturunan kurang baik, jangan disalahkan dulu anak antum. Coba antum evaluasi dulu. Barangkali Anda membawa maksiat ke dalam rumah sehingga itu dinikmati oleh anak-anak Anda. Coba lihat apa yang ditonton oleh anak-anak Anda. Apa yang dibaca. Apa yang ia dengar dari percakapan Anda dengan pasangan hidup Anda. Barangkali dia berkata kotor. Bukan karena dia bisa berkata kotor. Tapi Anda menghadirkan tayangan-tayangan kotor ke rumah. Sehingga ditonton oleh anak, didengar oleh anak, dipraktekkan oleh dia. Kita telah mengambil beberapa bagian dari aktivitas Nabi yang diharapkan dengan itu ada 3 kemuliaan yang bisa Allah kemudian anugerahkan kepada kita. Kemuliaan pertama, dengan cara kita mengikuti Nabi SAW, itu adalah bagian dari upaya ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya di Quran, surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya kita umatnya, merasa mencintai Allah dengan serius, maka buktikan cinta kepada Allah itu dengan mengikuti Nabi SAW. Jadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah yang menghasilkan cinta kita dan cinta Allah kepada kita adalah dibuktikan dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Anugerah kedua, kita berharap dengan mengikuti Nabi SAW dalam aktivitas ini, Allah anugerahkan cinta Allah yang kemudian dengan itu menghadirkan ampunan dari segala dosa-dosa kita. Jika kita teruskan ayatnya, maka Allah berfirman kemudian, perhatikan kalimatnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di ayat yang sama, Quran surah ketiga ayat 31. Jika Allah telah berikan cintanya kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan berkenan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi upaya kita mengikuti, meneladani aktivitas kehidupan Nabi, salah satunya bisa menghadirkan ampunan Allah dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Jika dosa sudah diampuni, maka ada 2 hal terbentang dalam kehidupan kita, yaitu urusan dunia, insya Allah akan dipermudah. Itu didapatkan keterangannya di Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 13-nya, ketika Nuh alaihi salam menyampaikan pada umatnya untuk memperbanyak istighfar, minta ampunan. Ya, minta ampunan kepada Allah disebut dengan istighfar. Ampunan Allah disebut dengan maghfirah. Ketika diberikan kepada kita, perhatikan kalimatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan kata Nuh alaihissalam pada umatnya, ayo perbanyak istighfar, minta ampun pada Tuhanmu, minta ampun pada Rabbmu. Sungguh Allah akan berkenan mengampuni kita. Kalau sudah diampuni dosanya, perhatikan jawaban Qur'annya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka keberkahan akan dicurahkan terus dari langit. Keberkahan itu akan masuk dalam keluarga kalian. Wa yumdidkum bi amwalin. Maka materi akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan hidup dunia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa banina, dan keturunan pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum sudah dekat dengan Allah, dosa-dosa ditinggalkan, kesalahan dihapuskan, itu Allah akan buka pintu rizki kepada kita, plus juga keturunan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kalau ada keturunan kurang baik, jangan disalahkan dulu anak antum. Coba antum evaluasi dulu. Barangkali Anda membawa maksiat ke dalam rumah sehingga itu dinikmati oleh anak-anak Anda. Coba lihat apa yang ditonton oleh anak-anak Anda. Apa yang dibaca. Apa yang ia dengar dari percakapan Anda dengan pasangan hidup Anda. Barangkali dia berkata kotor. Bukan karena dia bisa berkata kotor. Tapi Anda menghadirkan tayangan-tayangan kotor ke rumah. Sehingga ditonton oleh anak, didengar oleh anak, dipraktekkan oleh dia. Bukankah ia terlahir dalam keadaan suci? Yang tidak mampu mengucapkan kata-kata kotor. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bukankah ia terlahir dengan kelembutan? Kok tiba-tiba ketika dewasa jadi kasar? Ada sesuatu yang tidak benar ia dapatkan dalam perkembangan kehidupannya. Ya demikian, bi amwalin. Harta pun akan Allah bentangkan ketika kita menjauh dari keburukan-keburukan. Maaf, ada kaidah nanti dalam akhlak dan fikih bahwa rahmat Allah yang berupa kebaikan itu akan terhambat oleh maksiat. Terutama rizki. Rizki yang baik itu tidak akan bersentuhan dengan cara yang kotor. Jadi kalau antum menempuh sesuatu yang kotor, itu yang datang bukan rizki yang baik, tapi rizki yang kotor.
Suatu yang tidak tepat. Anda mau memberikan infak. Misal di jalan, melihat ada 3 orang seperti butuh infak. Begitu Anda akan berikan, dia sedang main kartu. Anda jadi nggak berikan? Tidak, perbuatan dia menghambat dia yang seharusnya mendapatkan bagian dari infaknya. Karena itu ketika Anda menjauhi hal-hal yang buruk, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan bentangkan kenyamanan hidup dalam urusan dunia. Karena itulah kemudian cara terbaik untuk mendapatkan ampunan Allah, ada orang memohon istighfar, ada orang diampuni dosanya oleh Allah. Bagaimana cara mendapatkan itu dengan cepat? Ikuti petunjuk Nabi SAW. Nanti kita akan lihat di antara sekian aktivitas Nabi, ada hal-hal yang bisa menepiskan dan menghilangkan sifat-sifat kotor yang pernah kita miliki. 3, mengikuti Rasulullah SAW. Di antara hal yang bisa kita dapatkan adalah Allah akan tempatkan di surga paling utama. Bukan sekedar Firdaus, tapi surganya langsung bersanding dengan 4 komunitas utama. Ya, 4 golongan terbaik. Disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa itu di ayat 69 itu. Wa may yuti'illah wa rasul. Siapa yang mau menaati Allah dan menaati Rasul. Di ketaatan kepada Rasul itu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita mau menaati Rasul, mengikuti tuntunan Rasul, itu dinilai oleh Allah telah taat kepada saya. Maka anugerah akhiratnya bukan surga biasa. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka akan ditempatkan di surga bersama kalangan-kalangan yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Minan nabiyina. Di surga mereka akan bersama para nabi. Di level surga pertama, itu akan tinggal nanti dengan para nabi. Tetanggaan para nabi. Ya. Lihat was-siddiqina dan orang-orang jujur. Was-syuhada dan para syuhada. Was-salihin dan orang-orang saleh. Jadi faidah kita mempelajari ini semua. Salah satunya kita berharap dunia kita bahagia. Dan akhirat kita mendapatkan puncak kebahagiaan. Tidak sekedar masuk surga, tapi juga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga yang terbaik. Karena itu, kita awali dengan permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelajaran kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikhlaskan kami dalam mengajar dan kita semua belajar. Dan dengan itu bisa mencapai apa yang tadi telah dijanjikan insya Allah. Taib. Aktivitas Nabi SAW yang telah kita pelajari, itu setidaknya ada 3 sampai dengan 4 bagian. Dan insya Allah ketika menatap wajah-wajah antum, saya optimis insya Allah. Optimis ya bahwa kita selalu berusaha mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ya, di antara optimisme itu, insya Allah antum sudah menghafal 10 ayat Ali Imran itu. Saya selalu hafal insya Allah. Apalagi kalau saya melihat wajah yang ini. Ya. Insya Allah saya langsung terbayang. Bismillah. Taib. Bangun dari tidur seperti disampaikan dalam hadis-hadis yang telah kita bahas. 1, sunnahnya adalah duduk terlebih dahulu. Sudah kita bahas. Yang kedua, menghilangkan bekas ngantuk. Mohon ingat kaidahnya ya. Mohon ingat kaidahnya. Bukan hanya kemudian sekedar dipraktekkan. Tapi Anda mempraktekkan itu dengan tujuan meneladani Nabi SAW. Itu poinnya. Barangkali ada juga yang bangun tidur langsung duduk. Tapi duduknya ini bukan karena dia pernah belajar petunjuk Nabi. Bukan karena ingin mengikuti Nabi. Karena memang dia hanya ingin duduk saja. Maka yang menghasilkan pahala akhiratnya. Manfaat dunianya ada, tapi pahala akhiratnya tidak. Ingat baik-baik nanti ya. Saya ingin tekankan betul pada Anda. Dalam setiap aktivitas kita, ada peringatan dari Quran. Jangan sampai hanya menghasilkan nilai dunia. Tapi mesti ada nilai akhiratnya. Jika Anda hanya sekedar menghasilkan nilai dunia, maka Anda disebut rugi oleh Quran. Contoh, Quran surah 103, Al-Asr. Ini sering saya ungkapkan. Al-Asr itu sering dipahami agak kurang tepat oleh sementara orang. Disebut sore. Ya, karena ada sholat asar, waktunya sore, disebut sholat sore, kan? Padahal asal kata asar itu bukan sore. Kalau sore masa namanya, masa al-khair, masa al-yaum, ya, selamat sore. Asr itu artinya al-waqtul ladzi yu'asruna fa huwa asrun. Setiap waktu, masa yang kita lalui itu namanya asr. Di dalam definisi waktu sekarang pun asr namanya. Setiap detik yang kita alami, detiknya per milidetiknya asr namanya. Di setiap waktu, masa yang kita dapati disebut dengan asrun. Nah, ada keterangan dalam Al-Quran, bahkan dengan sumpah, wawunya qasam, wal as, saya bersumpah kata Allah, demi masa yang terus saya berikan pada manusia sampai batas akhirnya. Batas akhirnya disebut dengan ajal namanya. Ajal. Kita turunkan beberapa konsep waktu di Quran dalam kehidupan kita insya Allah. Bismillah. Perhatikan sini. Ini kita diberikan batas hidup. Batasnya disebut dengan ajal namanya. Ya, ajal. Ajal itu batas kehidupan. Jadi mulai diberikan kita waktu hidup,
Kapan dimulai fase kehidupan? Bukan sejak lahir. Waktu kehidupan itu dimulai sejak roh ditiupkan ke dalam jasad. Ya, waktunya dalam usia 4 bulan. Ayat Qur'annya di Quran, surah ke-15, ayat ke-28. Dialognya ada di Quran, surah ke-7, ayat 172. Prosesnya, Allah. Di Quran, surah ke-22, ayat ke-5. Keterangan nanti usia 4 bulannya ada di hadis Nabi. Buka saja Al-Arba'in. Al-Arba'in. Riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, hadis yang keempat, nomor yang keempat. Jadi mulai 4 bulan dalam masa kandungan. Jadi kalau ada seorang ibu tengah mengandung, kemudian usia kandungan 4 bulan, itu roh sudah ditiupkan. Roh masuk ke dalam dirinya, itu sudah ada roh, sudah dimulai kehidupan. Ya, inna akhadakum yudwa fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama, nutfah, pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua dari 40 hari pertama, 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan, 120 hari, berbentuk mudghah. Sudah mulai ada sekeratan, bentuk daging keratan. Tsumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat kepadanya, fayanfukhu fihi ruh. Ditugaskan meniupkan roh. Roh sudah masuk. Kalau roh sudah masuk, maka mulailah kemudian proses kehidupan. Sampai kapan? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sampai kembali kepada Allah. Nah, waktu ini sampai kita kembali disebut dengan ajal namanya. Poin. Dalilnya dari mana? Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat, bukan cuma Anda, satu dua, setiap umat, setiap generasi, namanya manusia, dari awal lahir sampai dengan kemudian akhir kehidupan, maaf, itu punya ajal, batas hidup. Batas hidup. Dan sifatnya dirahasiakan oleh Allah, termasuk perkara gaib. Ya, ada yang cuma 6 tahun, ada yang 16 tahun, 60 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun dan sebagainya. Ya, sifatnya dijadikan rahasia, supaya manusia bisa tenang menjalani kehidupan di muka bumi, plus serius menyiapkan kehidupan akhiratnya. Coba bayangkan misalnya, ya Salman diberitahu, Anda akan meninggal pada tanggal 8 Januari, ya jam 8 pagi, lewat 8 menit, lewat 8 detik. Baik, pertanyaan saya, jam 8 itu apakah Anda masih mau ke kampus atau tidak? Gak akan ke kampus dia. Di masjid, astagfirullah. 8 menit lagi, astagfirullah. 8 detik lagi, ya Allah. Gak tenang hidupnya. Makanya dirahasiakan oleh Allah supaya antum ngantor masih enak, kerja masih enak, kuliah masih enak, masak masih enak. Bayangkan seorang ibu kalau tahu waktu kematiannya, gak mau masak dia. Mama kenapa gak masak? Mau meninggal Pak. Gak nyaman hidupnya kan? Tapi saat bersamaan, itu pun kemudian dirahasiakan waktu wafatnya supaya Anda serius. Bahwa satu saat Anda akan meninggal. Makanya kata Nabi, ya peringatan terbaik untuk membuat seseorang jadi soleh itu, lima makna, itu adalah mengingat kematian. Jadi kalau Anda sadar kapan saja akan meninggal, itu membuat kita lebih waspada dalam melakukan aktivitas kehidupan kita. Maaf teman-teman yang di kantor, kalau ditawari proyek yang tidak bagus, yang Allah tidak ridha, Anda mau terima, bayangkan saat menerima itu Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengerjakan sesuatu yang salah, ada maksiat, pulang dari masjid, Anda nggak tahu sandal Anda di mana. Mau paksa pakai sandal orang lain, bayangkan saat dipakai Anda meninggal dunia. Jadi ketika Anda membayangkan setiap perbuatan maksiat melekat dengan kematian, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di perbuatan yang tidak baik. Paham di sini? Baik. Jadi kembalikan, batasnya disebut apa? Ajal. Nah, cara mengisi supaya kita hidup ini, cara mengisinya sampai dengan kita kembali, caranya disebut dengan umur namanya. Umur. Ini yang saya terjemahkan dengan usia. Padahal al-umru, ya, dalam bahasa Arab itu salah satu maknanya di antaranya, itu asalnya bukan usia. Asalnya sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang menghadirkan manfaat, keberkahan, kebaikan. Itu umur namanya. Dari kata ini muncul makmur. Makmur. Bahkan kata kerjanya amira ya'mur. Ada dewan kemakmuran masjid. Itu dari Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Makmur itu bukan ramai. Makmur itu kumpulan dari manfaat-manfaat dan keberkahan. Di dewan kemakmuran masjid adalah pengelola masjid yang bertugas menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi umat. Bukan meramaikan masjid. Kalau cuma ramai, di lapangan juga ramai. Di benteng juga ramai. Ya, di Car Free Day juga ramai. Apa bedanya keramaian di kota dengan di masjid? Ramai di masjid itu ramai mendapatkan manfaat. Sholatnya ramai, pengajiannya ramai, baca Qurannya ramai. Jadi salah kalau ada pengurus masjid hanya untuk keramaian supaya ramai saja, tapi tidak ada manfaatnya. Ini di antara maknanya.
Manusia kenapa disebut dengan umur, cara mengisi usianya? Supaya Anda sadar, setiap Anda hidup tuh Anda mesti punya manfaat. Makanya silakan cek di Quran. Tubuh kita itu disebutkan di Quran. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau Anda mau melihat yang bermanfaat. Quran surah ke-24. Ayat 30 sampai ayat 31. 30 laki-laki, 31 perempuan. Kalau mau bicara, jangan yang tidak bermanfaat. Quran surah 49. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Silakan cek. Dilarang lisan kita mencela. Karena tidak ada manfaatnya. Dilarang bergibah. Nggak ada manfaatnya. Dilarang melihat yang tidak baik. Nggak ada manfaatnya. Maaf, lisan dilarang berdusta. Wailul lil mukadzibin. Celaka para pendusta. Dilarang. Tangan dilarang untuk menipu. Wailul lil mutaffifin. Tangan dilarang untuk mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Karena nggak ada manfaatnya. Kaki kalau mau jalan, jalan pada yang manfaat. Turun Quran surah ke-25 misalnya, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu kalau jalan tawadhu, bermanfaat. Dilarang untuk sombong. Turun Quran surah 31, ayat ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha. Pertanyaan saya, maaf ya. Dari selama ini kita hidup sampai malam ini, berapa di antara tubuh kita yang sudah menghasilkan manfaat? Jangan-jangan mau ke sini saja, kita masih sempat melihat yang tidak bermanfaat. Silakan cek. Hari ini aja, berapa kali mata kita melihat yang tidak bermanfaat? Berapa kali telinga kita mendengar yang tidak bagus? Berapa kali lisan kita bicara yang tidak baik? Itu luar biasa. Makanya ketika Anda disebut, berapa umurmu? Berapa umur kamu? Itu bukan sekedar kalimat menanyakan berapa usia Anda. Tapi kalimat yang dititipkan oleh Allah lewat lisan teman Anda untuk mengecek ketangguhan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa umurmu? Berapa manfaat yang sudah kau hasilkan selama ini dari usia yang telah Allah titipkan kepada Anda? Paham sampai sini? Awas, ini seperti sederhana. Tapi kalau Anda belajar kedalaman bahasa, kita mengerti hakikat kehidupan kita. Kembalikan ke sini. Nah, ketika dikembalikan, masa sampai dengan kembali, isinya disebut dengan umur. Nah, setiap waktunya, waktu bentangan umur ini, itu disebut dengan asrun namanya. Asrun. Setiap masanya, waktunya. Detik, menit jadi jam, jam jadi hari, hari jadi pekan, pekan jadi bulan, bulan jadi tahun, dan seterusnya. Tahun jadi, ada windu, windu jadi abad, ada macam-macam. Ada milenium dan sebagainya. Semuanya, kumpulan titian waktunya disebut dengan asrun. Nah, sekarang lihat baik-baik. Kata Allah, walas. Demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada setiap manusia dalam hidupnya. Innal insana lafi khusr. Sungguh, setiap manusia itu punya potensi rugi dalam menjalani waktunya. Punya potensi rugi. Kenapa Allah berikan modal waktu? Ingat, kalau saya berikan modal kepada Anda 24 juta. Anda kembalikan pada saya 23 juta. Rugi nggak saya? Saya berikan modal 24 juta. Anda kembalikan pada saya 10 juta. Rugi nggak saya? Baik, saya berikan modal 24 juta. Anda cuma kembalikan pada saya 10 ribu. Rugi nggak? Allah berikan Anda 24 jam dalam sehari. Masa diberikan oleh Allah. Tapi ada orang yang tidak menggunakan modalnya dengan baik. Sehingga rugi dia. Bagi Allah nggak rugi. Anda yang rugi. Dikasih, Anda tidak gunakan. Saya tadi menitipkan pada Anda. Titipan dikembalikan. Tapi Allah berikan pada Anda. Ketika Allah kasih Anda modal, Anda gunakan kan dengan baik. Allah kasih 24 jam. Nah, 24 jam ini modal Anda. Modal. Rumus dagang itu kan modal itu tidak boleh berkurang dari itu ketika kita berniaga. Anda punya 24 juta. Kalau Anda berniaga, Anda cuma dapatkan 20 juta dari sini. Berarti Anda rugi. Sekarang Allah kasih 24 jam. Allah kasih sehari kepada Anda setiap waktunya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap manusia yang diberikan modal ini bisa untung dalam aktivitasnya? Yuk kita lihat. Ternyata ada yang berpotensi rugi. Illa kecuali. Satu. Illa alladzina amanu. Kecuali dalam setiap waktu yang diberikan. Satu. Dia isi dengan iman. Jadi kalau orang belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu setiap detiknya rugi terus. Rugi, 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 rugi. Awas, yang dilihat bukan hukum dunia, dilihatnya dengan hukum akhirat. Kalau rugi dunia, itu ngukurnya pakai materi. Tapi kalau ukuran akhirat, ukurnya pakai iman. Ingat baik-baik, karena iman itu bekal untuk pulang, bekal akhirat. Bekal akhirat. Makanya kalau ukur akhirat itu pakai iman, bukan pakai akal. Awas, kalau pakai akal itu ukuran materi, itu ukuran dunia. Coba Anda kerja dapat mobil, itu ukuran dunia. Anda kerja dapat handphone, itu ukuran dunia. Anda kerja dapat macam-macam, itu ukuran dunia. Jadi kalau Anda mengukur dunia, pakai rumus dunia. Tapi kalau Anda ingin ukur akhirat, pakai rumus akhirat. Karena dunia tidak akan dibawa ke akhirat. Beda. Rumus akhirat itu melihatnya pakai iman. Sesuatu yang dibawa pulang ke akhirat itu bukan bekal dunia. Dan bukan rumus dunia. Makanya ketika Anda meninggalkan dunia, bahasanya telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Artinya semua hukum dunia ditinggalkan oleh orang ini.
Semua pencapaian dunia ditinggalkan. Kalau bekal dunia nggak dibawa, apa yang Anda bawa saat pulang ke akhirat? Bekal yang ini. Makanya kalau ada orang tidak beriman selama hidupnya, maka dia disebut oleh Al-Quran sangat merugi. Sangat merugi. Ingat, sangat merugi. Dan ternyata tidak sekedar iman menjadikan kita itu bekal cukup untuk bisa beruntung. Perhatikan baik-baik. Belum cukup. Illal ladzina amanu wa amilus salih. Wa amilus salih. Wa-nya itu ziyadah. Ma'iyah. Disandingkan dengan tambahan. Tidak cukup dengan iman, tapi iman harus diwujudkan lewat perbuatan yang baik-baik. Amal soleh. Kapan sebuah amalan jadi soleh? Ketika dia diniatkan dengan imannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, mohon maaf ya. Ini saya mau minum. Minum itu baik. Bisa menghilangkan haus. Saya minum, yang tidak beriman minum. Haus kami sama-sama hilang. Hilang hausnya. Tapi persoalannya, apakah minuman ini bisa mengantarkan saya punya bekal akhirat atau tidak? Karena setiap detik kan saya gunakan. Saya punya, ingat, coba hitung ya. Saya mau minum, berapa detik kira-kira saya minum? Berapa detik? Saya sudah melewatkan 4 detik dalam hidup saya untuk minum ini. Teman saya juga minum. Pertanyaannya, minum ini bisa menghilangkan haus. Saya menghilangkan haus, teman saya hausnya hilang. Tapi persoalannya ketika saya meninggal, apa yang saya bawa dari 4 detik itu untuk pulang? Di mana bedanya? Jadikan minum itu dengan amal saleh. Salah satunya niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meniatkan karena Allah? Diikat dengan kalimat di syahadat kita. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah kalimat iman. Ashadu anna Muhammad Rasulullah adalah kalimat jalan untuk mewujudkan iman itu. Bagaimana cara minum kita supaya bisa la ilaha illallah? Maka ikuti cara minum Rasulullah SAW. Kata Nabi, minimal bacakan kalimat Allah. Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang disematkan, tidak disematkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal bismillah itu abtar, terputus pahala akhiratnya. Cuma dapat dunia saja. Pertanyaan saya, berapa kali dalam sehari Anda minum? Selama hidup Anda berapa kali minum? Berapa kali dalam minuman Anda yang sudah mengantarkan bekal akhirat Anda? Berapa kali dalam makan Anda yang sudah menjadi bekal akhirat Anda? Jangan-jangan cuma masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Apa faedahnya? Apa bedanya dengan belum beriman? Maka dari itu, duduk pun pasca dari tidur, bangun tidur kita duduk, itu ada potensi amalan. Coba cek. Antum bangun tidur, kemudian duduk. Kira-kira berapa menit duduknya tuh? Belum tentu 2 menit itu. Begitu bangun, begitu lihat jam sudah 30 menit. Silakan cek kalau nggak percaya. Silakan. Hitung kalau nggak percaya. Lama itu. Luar biasa. 30 menit dalam duduk. Menghilangkan ngantuk. Makanya dibantu nanti dengan menghilangkan ngantuk. Coba, Anda baru bangun saja. Sudah kehilangan 30 menit. Kalau tidak diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Duduk tapi ada pahalanya. Paling enak tuh. Duduk. Masih ada ngantuk. Dapat pahala. Silakan cek. Ya, baru bangun. Duduk. Kemudian dapat pahala. Bagaimana caranya? Ikuti Nabi SAW. Diniatkan untuk mengikuti Nabi SAW. Ada keteladanan di situ. Di begitu bangun, duduk. Kalau nggak percaya, materi ini bukan untuk Anda. Materi ini hanya diberikan bagi orang beriman. Jadi kalau yang tidak beriman, nggak usah ngurusin orang-orang beriman. Awas, banyak sekarang orang tidak beriman, ngurusin masalah orang beriman. Nggak akan nyambung. Silakan buat orang tertawa. Semuka bumi tertawa karena perkataan Anda. Anda nggak nyambung. Jaka sembung aja nggak kenal Anda. Ya. Dan orang seperti itu nggak usah diurusin. Orang yang ngolok-ngolok agama, apalagi dia tidak beriman, tidak tahu tentang konsep keimanan, itu nggak usah banyak dipikirin. Dan itu bukan hoax yang membangun. Ya, lalu sudah fokus. Ya, sekarang banyak masalah-masalah viral. Nggak harus setiap masalah kita viralkan. Ya, nggak harus setiap masalah kita viralkan. Saya ingin sampaikan pada Anda, ayo kita tampilkan kebaikan-kebaikan. Kalau yang baik itu tidak pernah diviralkan, yang jelek nanti akan menguasai kehidupan. Kalau yang seperti itu para pencela diberi ruang diviralkan, yang baik-baik akan muncul. Yang diviralkan itu yang baik-baik aja, yang baik-baik, katakan yang baik, katakan yang baik, katakan cinta, katakan lembut, katakan putus, gak usah diviralkan. Buang. Yang baik-baik aja. Ya. Sudah munculkan. Nanti hilang sendiri yang kayak gitu. Itu kaidahnya jelas kok. Maaf, nyimpang sebentar ya. Karena saya hampir di setiap saat tuh suka ada dapat dan kadang diminta pendapat. Itu sudah jelas di Quran kok. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Telah tetap ketentuan dalam kitab Allah. Kalau ada seseorang
maaf, mengingkari ayat-ayat Allah atau mengolok-oloknya, fala taqudu ma'ahum, jangan sertai mereka. Qa'ada itu artinya bukan hanya duduk bersama mereka, tapi hindari mereka, boikot acaranya, jangan dibaca tulisannya, jangan dilihat tayangannya, jangan didengarkan ucapan-ucapannya. Sudah, tinggalkan. Tinggalkan. Dan itu cara kita memberi pelajaran, kata Quran, hatta yahudu fi hadithin ghairi. Sampai mereka sadar bahwa perkataan itu keliru, mereka tinggalkan, baru kita terima kembali. Di antum tuh gampang sih, nggak usah banyak diviralkan. Udah, boikot aja acaranya. Nggak usah ditonton, nggak usah macam-macam, ratingnya turun, hilang dalam peredaran. Dan nggak usah diingat. Sampai dia mau kembali. Silakan kamu tertawa. Tertawanya sendirian. Kita nggak usah ikutan tertawa. Sudah. Maaf ya, jangan buang energi mencela yang sudah tercela. Sudah, selesai. Like and subscribe.